Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa umat Islam dimanapun berada yang saya hormati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita masih diperkenankan untuk ikut beribadah di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi ini. Kesehatan, kesempatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua merupakan satu nikmat yang perlu disyukuri. Para pemirsa dan umat Islam yang saya hormati, di tengah pandemi ini kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana satu bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam sebagai satu bulan yang agung dengan penuh keistimewaan, dan sebagai satu bulan untuk mencari ilmu, dan sebagai satu bulan pendidikan bagi kita semua. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan serangkaian firman, baik yang tersirat maupun yang tersurat, kepada seluruh umat manusia untuk selalu kemudian bersyukur kepadanya. Ibadah Ramadan sebagai satu ibadah yang diperuntukkan dan diwajibkan kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini merupakan satu ibadah yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia, tanpa melihat kasta, tanpa melihat kedudukan jabatan, dari penguasa sampai kepada rakyat jelata. Hal ini sebagai satu pendidikan bagi kita semua bahwa bulan Ramadan merupakan satu bulan untuk belajar bahwa kita dalam satu kesetaraan yang sama sebagai satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan di antara kita, dan kita memiliki sama, satu, dan selalu bersama di dalam setiap kesempatan untuk menopang kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhanas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa, ayat ini memberikan satu pencerahan dan peringatan kepada kita semua bahwa kita adalah sebagai satu umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sama di antara kita, tidak ada perbedaan. Dari laki-laki dan perempuan ini kemudian berkembang menjadi banyak yang akhirnya kita membentuk satu bangsa dan bersuku-suku. Tujuan di dalam pembentukan manusia ini, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan satu upaya dan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita saling kenal mengenal, bukan satu bentuk perpecahan dan bukan satu bentuk permusuhan. Semakin banyaknya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki dan perempuan, bukan kemudian untuk bermain argumen di dalam mencari satu kebenaran di muka bumi ini, tetapi bagaimana kemudian antara kita yang terbentuk dalam bangsa dan suku ini untuk saling mengenal, saling mengisi di dalam rangka untuk mewujudkan satu harapan bersama sebagai satu komunitas kehidupan manusia di dunia yang tentunya membutuhkan satu kebersamaan. Ayat ini memberikan satu pandangan bahwa kita manusia, baik laki-laki perempuan, baik pemilik penguasa maupun rakyat jelata, memiliki satu kesetaraan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk satu komunitas, membentuk satu bangsa, membentuk satu kelompok. Dari kelompok-kelompok itulah kita saling kenal mengenal. Setelah saling kenal mengenal itulah kemudian kita saling memberikan manfaat satu sama lain, bukan pada saatnya kemudian kita adu argumentasi mencari satu kebenaran dan yang paling baik. Para pemirsa yang berbahagia,
Al-Hujurat ayat 13 ini memberikan satu pelajaran bagi kita di tengah-tengah bulan puasa Ramadan ini, untuk kemudian kita memiliki satu kebersamaan di dalam bangun satu keinginan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik yang berkepanjangan, adu argumen yang tidak ada titik hentinya, merupakan satu hal sebagai satu bentuk upaya untuk menuju satu titik kesatuan. Setelahnya kemudian bersama saling mengisi di dalam rangka mewujudkan satu keinginan harapan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Sehingga dari bentuk kerjasama inilah, setelah kita membentuk satu komunitas, membentuk satu bangsa, membentuk satu suku-suku, terjadi satu organisasi yang besar di antara kita untuk saling kerjasama, membentuk jejaring yang dimana di antara satu dengan yang lainnya saling memberikan manfaat. Sebagaimana telah diajarkan di dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, diberikan kesempatan sedekah yang sebesar-besarnya kepada umat yang memiliki kelebihan, kepada umat yang hari ini belum memiliki keberuntungan. Merupakan satu kemanfaatan yang luar biasa sikaya kepada yang tidak mampu, memberikan satu corak yang lebih baik, memberikan satu komunikasi yang lebih indah di dalam rangka membangun satu bentuk kebersamaan menuju satu tujuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini merupakan satu fenomena sosial yang kemudian sangat dinantikan oleh kita semua, mencapai satu titik puncak keberhasilan, yakni untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dapat kita capai ketika kita memiliki satu kerjasama yang baik, sinergi dan komunikasi sebagaimana diajarkan oleh Al-Hujurat ayat 13 ini. Kajian Al-Hujurat ayat 13 ini memberikan satu pelajaran bagi kita semua, bagaimana kemudian ketika kita menjadi satu komunitas masyarakat yang besar, masyarakat yang memiliki satu kelompok-kelompok, masyarakat yang berorganisasi dalam profesi apapun, memberikan satu mandat kepada kita semua untuk saling bekerja sama, yakni lita'aruf, agar saling kenal mengenal. Dari saling kenal mengenal inilah kemudian kita akan memberikan besar kepada masyarakat yang lebih luas. Maka kuncinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah saling kerjasama. Penciptaan Allah dengan menciptakan laki-laki dan perempuan yang kemudian berkembang menjadi sangat besar jumlahnya ini, agar dapat saling kenal mengenal dalam rangka memberikan satu kemanfaatan. Perbedaan di antara kita, antara laki-laki dengan perempuan, di tengah-tengah kesetaraan ini, satu yang nanti akan membedakan, yakni inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang akan paling mulia dan orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Bukan pada saatnya kemudian kekuasaan dan kekayaan yang hari ini di dunia, ketika kita tidak mampu memanfaatkan untuk kerjasama di dalam rangka membingkai lita'arofu, kenal mengenal itulah, maka kemudian kita akan gagal pada saatnya di kemudian hari, yakni ketakwaan kita yang tidak akan tercapai. Maka dari sekian ini yang paling terbaik adalah mari kemudian kita selalu berlomba-lomba di dalam membentuk satu kerjasama yang paling baik, menuju satu kebaikan untuk saling bermanfaat satu sama lain, untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujudlah satu harapan dan keinginan besar dari ibadah puasa Ramadan ini, yakni la'alakum tatakun. Maka ketika kita mampu mengamalkan dan memegang teguh amanat Al-Hujurat ayat 13 ini, insya Allah la'alakum tatakun akan tercapai sebagaimana telah dicapai orang-orang terdahulu, sebagaimana dilaksanakan puasa ini oleh orang-orang terdahulu dalam bentuk yang berbeda, tetapi memiliki satu keinginan dan tujuan di akhir bermuara kepada la'alakum tatakun. Pemirsa yang saya hormati, di dalam rangka mencapai la'alakum tatakun inilah yang kemudian akan membedakan kita dari sekian umat manusia
di dunia ini yang akan membedakan di antara kita dengan yang lain. Bukan pada saat ketika kita berargumen dan pada saat kita mempertahankan satu keinginan dan pendapat, memiliki satu keunggulan dan kemenangan, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang mampu meraih gelar ketakwaan. Sambur ketakwaan ini menjadi idaman kita semua di dalam rangka untuk lebih kemudian memiliki satu jati diri umat Islam yang memiliki satu karakter dan memiliki perbedaan dengan umat yang lain. Sebagaimana ajaran yang telah kita dengar bahwa kita umat manusia ini adalah diciptakan lebih dan berbeda dari yang lain. Apalagi Allah ini menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita mestinya akan kita pakai sebagai satu modal dasar di dalam menuju satu kesempurnaan yang lebih baik, yakni derajat takwa. Hadirin dan para pemirsa umat Islam yang saya hormati, sehingga di bulan puasa ini, bulan Ramadan di tahun ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian berlomba-lomba di dalam membangun satu jejaring, membangun satu kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh kemanfaatan untuk masyarakat yang lebih luas, yang pada saatnya kemudian akan memberikan satu pengharapan bagi kita sebagai amal ibadah yang nanti akan mengantarkan kita kepada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga dengan melalui pintu Baabu Royan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang senang berkompetisi di dalam membangun satu kerjasama untuk kebaikan sesama, menghadirkan satu kemanfaatan untuk sesama. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara yang melaksanakan ibadah bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.